Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kemarin kita sudah sampai yang namanya suprimum dan infimum. Nah, masih ingat nggih Bapak Ibu nggih? Himpunan terbatas. Nah, kemarin kita sudah punya yang namanya himpunan terbatas di atas dan himpunan terbatas di bawah. Lalu himpunan terbatas. Himpunan terbatas di atas, maka dia punya batas atas. Yang batas atasnya itu selalu lebih besar dari semua anggota himpunan itu. Himpunan terbatas di bawah berarti dia punya batas bawah, yaitu bilangan real yang selalu lebih kecil dari semua anggota himpunan tersebut. Itu kan kemarin ya. Lalu batas atas itu kemarin kan nggak hanya satu ya. Batas atas kemarin katanya nggak tunggal. Batas atas itu banyak. Akhirnya kita ketemu yang namanya batas atas itu berarti kan karena banyak, berarti dia itu bisa nggak ya kita cari yang paling kecil dari semua batas atas, namanya suprimum. Jadi sesuai dengan definisi suprimum itu apa? Suprimum itu adalah batas atas yang paling kecil, yaitu jika ada batas atas lain, maka batas atas lain itu pasti akan lebih besar dari suprimum. Sedangkan infimum itu apa? Infimum itu adalah batas bawah terbesar. Jika batas bawah terbesar, jadi syaratnya pertama dia adalah batas bawah dulu. Kalau ada batas bawah yang lain, maka batas bawah yang lain itu pasti akan lebih kecil dari infimum. Jangan sampai terbalik. Nah, akan tetapi dalam pembuktian untuk menggunakan definisi ini untuk membuktikan suatu infimum dan suprimum itu agak sulit. Karena itu diberikanlah beberapa alternatif tentang suprimum dan infimum. Ini sesuai dengan definisi U sama dengan suprimum S, maka U ini kan pasti batas atas, U-nya pasti batas atas ini ya. Sedemikian hingga U kurang dari sama dengan V untuk setiap batas atas yang lain dari S. U-nya batas atas dan U selalu kurang dari batas atas yang lain. Nah, ini merupakan ide yang cukup bagus digunakan. Salah satu untuk menunjukkan any smaller than U not upper bound. Jadi salah satu cara untuk menunjukkan dia suprimum itu adalah dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan bahwa bilangan lain yang kurang dari suprimum itu pasti bukan batas atas. Jadi jika ada Z kurang dari U, maka Z itu pasti bukan batas atas. Jadi kalau misal saya gambarkan gini ya, ini himpunannya, misal himpunannya seperti ini, lalu ini U-nya atau batas atasnya. Nah, kalau ini saya geser dikit aja ke kiri, maka ini pasti sudah bukan batas atas. Digeser dikit aja, itu pasti sudah bukan batas atas. Nah, akhirnya ada beberapa alternatif statement atau pernyataan yang ekivalen untuk menyatakan suatu batas atas. Yang pertama, jika V adalah sebarang batas atas, maka U pasti kurang dari sama dengan V. Pernyataan kedua, jika Z kurang dari U, maka Z pasti bukan batas atas. Ingat, U itu batas atas ya, upper. Jika Z kurang dari U, maka pasti ada SZ, anggotanya S, yang sedemikian hingga Z kurang dari SZ. Jadi gini misal, ini himpunannya, ini batas atasnya di sini U, misal ya. Kalau Z kurang dari U, misal berarti Z-nya kan di sini ya. Kalau ada Z, misal Z ada kurang dari U, pasti di antara Z dan U ini akan ada SZ yang merupakan anggota dari himpunan tersebut. Ini himpunannya ya. Dan yang keempat, jika epsilon positif, maka akan ada S epsilon
yang masih masuk anggotanya S, demikian hingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Kalau U-nya ini saya geser sebesar epsilon, misal epsilonnya sebesar ini ya, sebesar epsilon, maka di antara U dan epsilon ini pasti masih ada S epsilon yang merupakan anggotanya S. Itu adalah beberapa alternatif definisinya. Nah, akhirnya muncullah lemma 233. Ini tadi tak print screen dulu beberapa alternatif HLT7. Ini saya lanjutkan di catatan kemarin ya, karena masih supremum. Alternatif pernyataan supremum, di mana U batas alternatif pernyataan U supremum. Ntar tak perbesar dulu biar kelihatan 130. Oke, ini ada alternatif pernyataannya tadi ya, ada 4. Lalu kalau kita sudah memahami itu, oh ini turun menjadi lemma. Lemma berapa? Lemma 233. Dalam lemma 233 itu menjelaskan apa? Jadi berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ekivalen tadi, dia diturunkan. U, number U ya, U adalah supremum dari himpunan tak kosong S subset dari R jika dan hanya jika U memenuhi 2 kondisi. U itu supremum jika dan hanya jika U memenuhi 2 kondisi. Yang pertama, S selalu kurang dari sama dengan U untuk semua S anggota S. Oh, berarti S itu selalu paling besar di antara semua anggota S. Dari U itu selalu lebih besar dari semua anggota S. Ini mengatakan apa? U itu batas atas. Mengatakan kalau U itu batas atas. Nomor 2, jika V kurang dari U, nah, U-nya kan tadi batas atas. Jika V kurang dari U, maka ada S aksen anggota S, demikian hingga V kurang dari S aksen. Kalau ada bilangan yang kurang dari U, maka kita bisa menunjukkan bahwa S ada anggotanya S yang lebih besar dari V. Jadi kayak ini tadi, seperti yang saya tunjukkan tadi. Kalau U-nya di sini, U, lalu di sini ada V. Nah, ini misal himpunan S-nya ya. Misal S-nya segini. Misal S-nya segini. Kalau U-nya kan tadi iku ya, batas atas ya, supremum ya, U-nya kan supremum. Kalau ada bilangan yang kurang dari U, misal V, maka antara U dan V ini kita bisa tunjukkan pasti masih ada anggotanya S. Siapa? Kita namakan aja S aksen. Itu adalah 2 syarat yang harus dipenuhi oleh supremum. Jadi dia S kurang dari sama dengan U untuk semua S anggota S, dan jika V kurang dari U maka ada S aksen anggota S sehingga V kurang dari S aksen. Dari lemma 233 ini turun lagi lemma 234. Nah, yang akan kita buktikan yang ini aja. Kita agak berlari di sini. Untuk pembelajarannya ini, untuk perkuliahannya kita agak berlari. Kenapa? Agar pertemuan depan kita itu sudah sampai ke barisan dan limit. Ini masih masih bilangan real aja udah masih banyak materinya. Jadi
kita percepat saja untuk pembuktiannya, itu sesuai di bukunya nggak menunjukkan ini ya nggak apa-apa, kita ikut aja, kita skip juga. Ini saya definisikan saja, saya artikan saja. Lemma 233 U adalah suprimum, U-nya U kecil ya, kalau besar itu himpunan, adalah suprimum dari himpunan S subset tak kosong bilangan real jika dan hanya jika dan hanya jika memenuhi 1. S kurang dari sama dengan U, S kurang dari sama dengan U untuk setiap S anggota S. Yang kedua, jika ada V, V-nya ini bilangan ya, suatu bilangan yang kurang dari U, jika ada bilangan lain yang kurang dari U, maka ada S aksen anggotanya S sedemikian hingga V ini kurang dari anggotanya S tersebut. Nah, itu adalah lemma 233. Lalu lemma 24 mengatakan apa? Pada lemma 24 katakan bahwa an upper bound, suatu batas atas. Nah, kalau lemma 233 tadi dia belum terbukti batas atas. Batas atasnya masih dibuktikan di poin pertama. Kalau poin lemma 234 dia batas atas dulu. Jadi poin pertama sudah diketahui dulu. Batas atas U, suatu batas atas kita namakan U dari himpunan tak kosong S subset dari R adalah suprimum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif ada S epsilon anggota S sedemikian hingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Ini yang saya tunjukkan tadi. Nah, jadi seperti yang saya tunjukkan tadi, misal di sini S-nya sebesar ini, himpunan S-nya, ini misal batas atasnya U-nya ya di sini ya. Jika ada epsilon untuk setiap epsilon positif. Nah, misal epsilonnya tak taruh sini, ini epsilonnya. U min epsilon akan ada S epsilon, ini ya S epsilon. S epsilonnya ada di tengah sini. Akan ada S epsilon anggota S demikian hingga U min S epsilon, U dikurangi S epsilon ini ya, berarti dia mundur ke sini kan, U min epsilon itu akan kurang dari S epsilon. Nah, ini syarat baru untuk batas atas, syarat untuk suprimum. Lemma 234. Suatu batas. Nih, lebih mudah kata-katanya. Misal S subset tak kosong R dan U batas atas S. Ini ya, U-nya batas atas S. U suprimum jika dan hanya jika
U suprimum jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif ada S epsilon anggota S anggota S besar ya, sedemikian hingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Ini kalau di buku dibuktikan. Kita buktikan juga. Bukti. Berarti karena ini jika dan hanya jika, berarti buktinya dua arah ya. Ini bukti di bukunya. Jika U batas atas, maka S memenuhi kondisi. Jika V kurang dari U, maka epsilon. Ini berarti dia ikut dulu. Yang diketahui, sebelah sini dulu. Baru dia akan buktikan kalau U-nya suprimum. Ya, tak ikut dulu. Ini buktinya. Berarti dari kanan ke kiri. Tak kasih arah seperti ini ya. Ini berarti dari kanan ke kiri. Yang diketahui apa? Berarti yang diketahui itu adalah untuk setiap epsilon positif ada S epsilon kok nggak bisa. Waktu di sini ikut dulu, yang diketahui dulu U batas atas S. Nah, yang diketahui dulu adalah U adalah batas atas S. Nah, yang mau dibuktikan pertama itu adalah bagian ini dulu. Maaf. Yang diketahui bagian kanan ini adip U suprimum. Nih ya, U-nya kan sudah diketahui batas atas S dulu. Oke, U batas atas. U batas atas S dan U memenuhi kondisi, ini kan, U memenuhi kondisi untuk setiap ini. Copy V. Nah, sekarang berarti adip U suprimum. U-nya udah batas atas. Berarti yang kedua apa? Kita mau membuktikan menggunakan lemma 2, 3, 3. Berarti yang nomor 1 ini sudah terpenuhi. S kurang dari sama dengan U untuk semua S anggota S. Yang harus kita buktikan berikutnya adalah jika V kurang dari U, maka buktikan kalau ada S anggota S yang kurang dari V. Misal, kita misalkan V kurang dari U. Misal, bilangan V kurang dari U. Nah, karena ini tadi kan untuk setiap epsilon positif ya, V-nya kan kurang dari U. Maka,
U dikurangi V lebih dari 0 apa kurang dari 0? V kurang dari U. Maka U dikurangi V lebih dari 0 apa kurang dari 0? Bu Alfi, Pak Arya? Bu Alfi, Pak Arya, Bu Ita? Ayo. Halo. Ya, Bu. Bentar. Dikurang sorry. V kan kurang dari U. V kurang dari U. Maka U dikurangi V lebih dari 0 apa kurang dari 0? V kurang dari U. Berarti U dikurangi V hasilnya gimana? Dengan 0. Positif apa negatif? Lebih besar nggak deh, Bu? Gimana? Positif. Hasilnya positif. Lebih besar dari 0. Oh, berarti boleh nggak saya menggunakan ini sebagai epsilon? Boleh, Bu. Boleh. Misal lagi, saya namakan epsilon. Epsilonnya berarti saya pakai U dikurangi. Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Berarti dari tadi putus-putus? Putus? Kayaknya iya. Apa, Bu? Apakah masih putus-putus? Masih putus-putus, Bu. Iya. Bentar ya. Oh, saya kompanionkan saja. Yang ini saya tak leave dulu, saya tak masuk dariku dulu. Bentar. Bentar, saya tak buat companion aja. Jadi yang dari laptop itu hanya itu. Hanya buat presentasi. Suaranya kalau dari HP gini nggak putus-putus kan? Oke, sebentar ya, loading dulu. Gunakan mode gabung dan gunakan ponsel untuk audio. Gunakan mode pendamping. Ya, laptopnya mau itu harus dibersihkan dulu.
Bisa diem nggak sih? Nah, baik, ini baru bisa bergabung lagi. Bentar ya, tampilkan layar aja sesulit ini. Oke, saya lanjutkan ya, itu tadi ya. Harus saya pantau juga dari HP. Oh ya Allah, loadingnya. Apa sudah terlihat? Oke, karena di HP saya nggak terlihat ternyata. Nah, saya lanjut lagi ya. Saya ulang dikit. Jadi kita mau membuktikan dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri itu apa? Berarti kita buktikan kalau dia memenuhi sifat untuk setiap epsilon positif, ada S epsilon sehingga U min epsilon kurang dari S epsilon, membuktikan kalau U-nya itu adalah suprimum. Nah, ini yang diketahui U batas atas S dan U memenuhi kondisi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, S epsilon anggota S, hingga U min epsilon. Nah, ini. U min S epsilon kurang dari S epsilon. Misal U-nya tadi, misal V-nya tadi kan kurang dari U. Kok nggak bisa tampil ya? Misal V-nya kurang dari U, maka U dikurangi V kan positif ya. Nah, U dikurangi V ini saya pakai sebagai epsilon, karena ini kan memenuhi untuk semua epsilon positif. Berarti U min V itu juga epsilon kan. Akhirnya kita sekarang akan membuktikan, mau tujuannya ke sini. Tujuannya jika V kurang dari U, ini kan tadi saya misalkan V kurang dari U, kita tujuannya membuktikan ada S aksen. Kita buktikan ada S aksen yang lebih besar dari V. Bentar. Maka V sama dengan V sama dengan, kalau epsilon sama dengan U min V, maka V sama dengan U dikurangi epsilon, ya enggak? Nah, U sama dengan epsilon sama dengan U min V, maka V sama dengan U min epsilon. V-nya dipindah ruas. Ini V-nya pindah ruas ya, epsilonnya juga pindah ruas. Maka V sama dengan U min epsilon. Nah, berdasarkan hal ini tadi, kalau ada epsilon positif,
Maka ada S epsilon ini kan. Maka berdasarkan pernyataan ini tadi ada S epsilon. Maka ya, ada S epsilon sedemikian hingga, kan epsilonnya tadi positif, maka pasti ada S epsilon anggota S berdasarkan yang diketahui sedemikian hingga ini berlaku U dikurangi S epsilon, U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. U dikurangi epsilon tadi apa? U dikurangi epsilon tadi adalah V. Nah, kalau kita gambarkan gini jadinya. Ini V kan? Nah, terbukti sudah. Jadi berdasarkan lemma 2, 3, 4. Jadi berdasarkan lemma 233 ya, yang atasnya 233 2.3.3 U kan berarti memenuhi kedua kondisi. U suprimum S. Untuk arah sebaliknya. Untuk pembuktian yang ini memang sangat sulit. Bukan sangat sulit saja ya. Untuk pembuktian suprimum infimum itu agak bulat memang. Tapi enggak apa-apa, yang penting kita belajar dulu. Nah, dari kiri ke kanan. Berarti yang diketahui apa? Diketahui U suprimum. U kan sudah diketahui batas atas ya di awal ya. U batas atas dan U suprimum. Berarti akan dibuktikan apa? Adip akan dibuktikan U memenuhi kondisi yang ini. Adip U memenuhi kondisi untuk setiap epsilon positif ada S epsilon itu. Nah, ini juga sama. Misal epsilonnya positif karena U min epsilon. Nih. Misal epsilon positif, maka U kalau dikurangi epsilon itu pasti kurang dari U saja. Epsilonnya kan positif, kalau U dikurangi epsilon itu pasti lebih kecil dari U ya kan, karena mundur kan ya. U min epsilon pasti kurang dari U ya, karena U min epsilon, bentar nih, karena U-nya tadi kan suprimum. U-nya tadi kan suprimum, batas atas terkecil. Kalau batas atas terkecil, maka yang lebih kecil dari batas atas terkecil itu pasti bukan batas atas. Karena U suprimum dan U min epsilon kurang dari U, maka U min epsilon itu pasti bukan batas atas. Nah, dengan kata lain apa? U itu adalah batas atas terkecil tadi kan. Kalau U min epsilon bukan batas atas, ini karena U min epsilon bukan batas atas, maka ada apa? Maka ada S. Maka pasti ada S. Di sini tak namanya aja S epsilon karena bergantung dengan epsilonnya ya.
Maka ada S epsilon yang merupakan anggotanya S. Karena dia bukan batas atas, berarti pasti ada S epsilon yang anggotanya S yang lebih besar dari V. Sorry, yang lebih besar dari U min epsilon. Maka ada S epsilon anggota S yang lebih besar dari U min epsilon. Sudah terbukti. Untuk arah sebaliknya ada S epsilon anggota S sedemikian hingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Ini pembuktian lemma lemma untuk suprimum. Nah, sekarang baru yang disebut teorema kelengkapan, completeness teorinya. Apa itu completeness teori? Completeness property, sifat kelengkapan R. Yaitu setiap himpunan tak kosong, every non-empty set of R, setiap himpunan tak kosong bilangan real itu pasti punya, kalau punya batas atas pasti juga punya suprimum. Jadi kalau ada himpunan bilangan real yang punya batas atas, dia pasti punya suprimum. Itu adalah completeness theory. Setiap himpunan tak kosong bilangan real yang memiliki batas atas juga punya batas bawah. Batas bawah, juga punya suprimum. Jadi dijamin ya, kalau ada batas atasnya pasti ada suprimumnya. Oke, ini sudah sampai latihan. Tapi kita nggak latihan dulu, kita mengikuti lanjut aja teori. Cuma latihannya tak tulis yang perlu untuk dibuktikan. Apakah ada pertanyaan untuk suprimum infimum? Kalau saya aman tuh. Aman. Aman dan membingungkan. Bulat sekali memang ini. Aduh. Saya kemarin juga bingung kok waktu menjelaskan offline itu. Sulit sekali. Bentar, nomor 10 ini juga. Ini dibahas saja nanti. Suprimum SU. Yes, itu aja dulu. Application of suprimum properties. Penerapan sifat suprimum. Di sini ada beberapa pembuktian sebenarnya kayak ini. Definisikan himpunan A tambah S, yaitu A ditambah S untuk setiap S anggota S. Maksudnya apa? Jadi misal S-nya itu interval 1 sampai 2. A tambah S berarti yang satu ya ditambah A. Misal A-nya 5 gitu ya. Satunya berarti jadi 6, duanya berarti jadi 7. Semuanya ditambah 2 tambah 2, geser 2 gitu. Maka ini mau membuktikan bahwa suprimum A tambah S sama dengan A tambah suprimum S. Duh, dibuktikan nggak ya enaknya? Karena masih banyak.
Ini supremum tadi di fungsi. Jadi pada fungsi itu nanti ada yang namanya supremum dari fungsi atau batas atas suatu fungsi. Suatu fungsi dikatakan terbatas itu jika apa? Jika dia memiliki supremum dan infimumnya itu. Lalu ada Archimedean property, yaitu yang isinya jika X anggota R, maka pasti ada bilangan bilangan asli N 9 hingga X itu kurang dari atau sama dengan NX. Kalau mau ngambil bilangan real berapapun, entah koma, entah bulat, entah apa, bilangan real berapapun, pasti ada bilangan asli yang di atasnya bilangan real tersebut. Itu yang dimaksud dengan Archimedean property. Ini Archimedean property, tidak akan saya artikan, cukup tahu saja. Kalorinya, jika S sama dengan 1/N, maka infimum S adalah 0. Nah, ini saya yang mengatakan kalau 1/N itu dia punya batas bawah 0, tapi dia nggak akan mencapai 0. Sebenarnya enak dibuktikan kalau kayak gini, cuma materinya sih banyak. Ini adalah hasil dari Archimedean property tadi. Nah, berikutnya juga dari Archimedean property. Akibat dari Archimedean property lagi, jika T positif, maka ada bilangan asli NT 9 hingga 0 kurang dari 1/NT kurang dari T. Jika ada bilangan positif ya, pasti ada bilangan asli di mana bilangan 1/NT kurang dari T. Itu ya. Ingat bilangan asli ya, jadi selalu positif ya. Ini juga jika Y lebih besar dari 0, positif lagi ya, maka ada NY 9 hingga NY dikurangi 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan NY. Itu beberapa turunan dari Archimedean property. Aplikasi berikutnya adalah eksistensi dari akar 2. Akar 2 ini ternyata keluar di mana-mana ya. Keluar di bilangan dari bilangan keluar. Waktu kita di irasional keluar lagi dibuktikan. Sekarang eksistensinya pun juga tetap dibuktikan. There exist positive real number x kuadrat sama dengan 2. Ini dulu sudah pernah kita buktikan di teori bilangan. Jadi nggak akan kita buktikan lagi di sini. Dijamin ya, kalau akar 2 itu pasti ada. Nah, sekarang kita ke density theorem atau teorema kepadatan bilangan rasional. Rasional itu kemarin kan kita ingat rasional itu kan tebel ya. Meskipun dia sangat banyak, tapi dia masih masuk dalam kategori kan tebel atau bisa dihitung. Bilangan rasional itu. Masih ingat ya? Countable, uncountable, ada numerable dan denumerable. Nah, di sini density teorema kepadatan dia mengatakan apa? Dikatakan jika X dan Y itu sebarang bilangan real, kalau ada X dan Y sebarang bilangan real, di mana X kurang dari Y, maka pasti dijamin ada bilangan rasional. Maka ada bilangan rasional R sedemikian hingga R itu ada di antara X dan Y. Nah, sepadat itu mereka. Jadi mau bilangan real berapapun, saya mau
0,0001 dengan 0,000001 gitu ya. Saya pasti akan menemukan bilangan rasional minimal 1. Saya pasti ada bilangan rasional, tapi bisa saya temukan minimal 1 bilangan rasional yang ada di antara kedua bilangan real tersebut. Sedekat apapun bilangan realnya itu. Nah, itu menunjukkan apa? Kalau bilangan real itu sangat padat. Dan bilangan rasional juga sangat padat. Ini ya. Asumsikan X-nya positif. Asumsikan X positif. Karena Y min X positif, kan tadi X-nya kan kurang dari Y, maka Y dikurangi X kan pasti positif. Pertama ini tadi diasumsikan X-nya ada di tempat positif lah, berarti ini kita bicaranya di positif dulu. Y min X berarti kan positif, karena X-nya lebih kecil dari Y. Maka berdasarkan Corollary 245 ada N. Tadi kan sudah dikatakan dari Archimedean property ya. Kalau ada bilangan real positif, itu pasti akan ditemukan bilangan natural atau bilangan asli yang memenuhi 1/n kurang dari Y min X, kurang dari bilangan tersebut. Ini ya, kurang dari ini. Pasti ditemukan 1/n. Oleh karena itu, kita memiliki NX ditambah 1 kurang dari NY. Dari mana ini? Jadi ini semuanya dikalikan N. Kedua belah pihak kita kalikan N. N-nya kan positif karena natural number ya. Berarti dia nggak akan mengubah tanda. 1/n kali N sama dengan 1. Ini kan 1. Y kali N, NY dikurangi NX. NX-nya pindah ruas, jadinya NX tambah 1 kurang dari NY. Jika kita gunakan Corollary 246 untuk NX, karena NX-nya kan positif ya, bilangan asli kan positif, X-nya tadi kan diasumsikan juga positif, maka dikalikan mereka tetap positif. Maka diperoleh M anggota N, ini ya, NX ini yang kita ambil, maka diperoleh M dikurangi 1 kurang dari sama dengan NX kurang dari M. Ini yang itu tadi. Nih, pakai ini ya, 246 ini. Dikurangi 1, Y kurang dari sama dengan bilangan asli tersebut. Ada M sedemikian hingga M min 1 kurang dari sama dengan NX kurang dari M. Oleh karena itu, semuanya ditambah 1 ya, biar nggak M min 1. Semua tambah 1, jadinya M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari NY. Nah, NX plus 1 tadi kan kurang dari NY ini ya. Nah, karena NX tadi kan kurang dari M, kurang dari NY. Tadi ya, NX. Nah, ini. NX kan kurang dari M, nih ya. Dan M kurang dari NY, nih. M-nya kurang dari NY, maka jadi NX kurang dari M kurang dari NY. Jadi, bilangan rasional R-nya itu adalah M per N. Nah, ini semuanya dibagi N. Semuanya bagi N. N tadi kan natural, maka kan jadi dia nggak akan ngubah tanda ya. Semuanya dibagi N, jadi NX, M per X, dan Y. X, M per N ya. Nah, ini kan M per N ya. Yang ini jadi Y. Karena semuanya dibagi dengan N. Yang ini jadi X. Memenuhi X kurang dari R kurang dari Y. Jadi itu terbukti bahwa ada bilangan rasional di antara X dan Y, yaitu R sama dengan M per N. Ya apa lagi nulisnya? Nih, Ctrl V.
Drop. Nah. Bukti tadi ya, asumsikan X-nya positif. X-nya positif karena X kurang dari Y. X kurang dari Y, maka Y min X itu juga positif. Karena dia positif, maka berdasarkan corollary 245, ini 245 ya, ada 1/n. Corollary 245 ada 1/n. 1/n, ada n. Ada n anggota n atau bilangan asli sedemikian hingga 1/n kurang dari Y min X. Y min X. Oke. Lalu itu disamakan. Semuanya dikalikan n menjadi 1 kurang dari NY min NX. Boleh dikalikan karena n-nya positif, nggak ngubah tanda. Nah, lalu kita pindah jadinya NX ditambah 1 kurang dari NY. Oke, lalu gunakan corollary 246. 246 itu NY min 1 kurang dari sama dengan Y. Jika Y-nya positif, jika ada bilangan positif, maka ada NY min 1. Gunakan pada NX. NX itu kan positif, karena N-nya tadi kan bilangan asli ya, X-nya juga positif. Maka berdasarkan corollary 246 dan corollary 246 ada N. Di sini ada M dia makanya. Maka ada M anggota bilangan asli sedemikian hingga M dikurangi 1 kurang dari sama dengan NX kurang dari M. Ini ya, kurang dari. Lalu semuanya ditambah 1 menjadi M kurang dari sama dengan NX tambah 1 kurang dari M plus 1. Ya, dari M plus 1. Nah, di sini kita punya, kita sampai mana tadi? NX plus 1. Nah, kita punya M kurang dari sama dengan NX. N kurang dari sama dengan MX. Dan kita juga punya NX. Mana tadi? NX plus 1. Nah, ini NX plus 1 juga kurang dari NY. Maka
Nih, M kurang dari sama dengan MX plus 1 kurang dari NY. Nah, ini semua kita bagi dengan N. N-nya kan bilangan natural, jadi positif, nggak ngubah itu. M. Bentar. NX kurang dari M. Dulu. NX kurang dari M. Kurang dari NY. NX. Biru tahu iki. NX kurang dari M plus 1 M min 1 ditambah 1 tambah 1 M plus 1 M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari M plus 1. Lalu kita punya NX plus 1 itu kurang dari NY. Oh, ini maaf. NX kurang, nggak usah ditambah 1 ini. Nah, dari sini NX kurang dari M. NX kurang dari M. Lalu NX untuk NY-nya M kurang dari sama dengan benar. M kurang dari NX plus 1. Benar, kurang dari NY. Kok kurang dari NY? NX plus 1 itu kurang dari NY. NX tambah 1 kurang dari NY. Ini kan M kurang dari NX. M kurang dari sama dengan NX plus 1 dan NX plus 1 kurang dari NY. Maka kok X-nya ada di tengah. M kurang dari NX plus 1 kurang dari NY. M plus 1. Dan punya M kali M kurang dari sama dengan NX plus 1 dan NX plus 1 itu kurang dari NY. Oh, ini mohon maaf, ini masih ada dan lagi dari sini.
NX itu kurang dari M, kurang ini. Dan tahu dari sini ya, mohon maaf ini miss, NX kurang dari M. Jadi M itu kurang dari sama dengan NX plus 1, NX plus 1 kurang dari NY. Nah, sebelumnya itu ada NX kurang dari M. Nah, NX kurang dari M. NX kurang dari M. M kurang dari NX plus 1, NX plus 1 kurang dari NY. Maka M kurang dari sama dengan NX plus 1. Sorry. Maka NX kurang dari M kurang dari NY. Nih ya. NX kurang dari M kurang dari NX plus 1, NX plus 1 kurang dari NY. Jadinya NY-nya, NX plus 1-nya gabung kan? Jadi NX kurang dari M kurang dari NY. Nah, di sini berubah. Maka semuanya dibagi dengan N. Jadinya X kurang dari M per N kurang dari Y. Jadi terdapat bilangan rasional M per N. M tadi kan natural, bulat ya. M tadi juga natural, berarti bulat per bulat. Maka dia adalah bilangan rasional. Gitu pembuktiannya. Mungkin bisa dipahami, tapi kalau kita buktikan sendiri bingung. Aku bingung. Iya, bingung. Betul, Bu. Tenang Pak, untuk mendapatkan satu corollary ini itu ada penelitiannya. Jadi udah biasa, pasti bingung ini. Gak apa-apa, yang penting tahu aja kalau di antara dua bilangan real itu pasti ada minimal pasti ada bilangan rasionalnya, sepadat itu. Corollary 249, jika X dan Y bilangan real, X kurang dari Y, maka pasti ada irasional. Tadi rasional, sekarang irasional. Jadi kalau ada dua bilangan real, entah sedekat apapun itu, di antara mereka pasti ada bilangan irasional. Yes, nggak tak buktikan ini. Dia menggunakan akar 2. Dia menggunakan teorema 248 untuk real numbers-nya. X per akar 2 dan Y per akar 2. Lalu dia menemukan R tak sama dengan 0. Nah, diantaranya itu nanti akan ada R seperti ini. Di mana Z-nya itu adalah R akar 2. Merupakan irasional. Ini nggak saya jelaskan. Tambah mumet nanti. Materinya masih banyak. Dan ini udah jam 2. Oke, exercise. Tadi ya, nggak usah exercise-nya. Section-nya masih ada. Ini juga wajib diketahui masalahnya. Berikutnya adalah tentang interval. Wow. Bingung. Berikutnya adalah interval. Ini latihannya. Latihan section 2.5 ada interval. Berdasarkan kemarin kan kita ya di sini ya, mana sih? The order relation on R, hubungan urutan pada R, kurang dari, lebih dari, menentukan natural collection of subset yang disebut dengan interval. Menentukan suatu subset yang dinamakan interval. Notationnya yaitu jika AB anggota R memenuhi A kurang dari B, maka
open interval atau interval terbuka yang ditentukan oleh A dan B adalah himpunan AB X anggota R sedemikian hingga A kurang dari X kurang dari B. Titik A dan B disebut endpoint atau titik akhir. Akan tetapi untuk titik akhir interval terbuka itu nggak masuk dalam himpunan, titik akhirnya nggak masuk ya. Nah, kalau beda lagi yang namanya interval tertutup. Kalau interval tertutup, tandanya seperti ini ya. Endpointnya masuk sebagai anggota himpunan. Nah, tapi apakah hanya ada interval terbuka dan tertutup? Enggak, ada setengah buka, setengah tutup. Ada yang setengah buka, ada yang setengah tutup atau setengah tutup. Jadi bisa saja titik awalnya terbuka, titik akhirnya tertutup, atau titik awalnya tertutup, titik akhirnya terbuka. Itu interval. Bentar, ALT 7. Nah, di sini interval terbuka. Jika A dan B anggota R memenuhi A kurang dari B, maka interval terbuka yang ditentukan oleh A dan B adalah himpunan A, B, kurungnya kurang bulat ya. Titik 2 sama dengan kurung kurawal X anggota R X anggota R sedemikian hingga A kurang dari X kurang dari B. Ini interval terbuka. A dan B disebut titik akhir interval. Nah, pada interval terbuka A dan B bukan anggota interval. Nah, jika yang jadi anggota interval itu adalah interval tertutup. Interval tertutup ini sama ya. Jika AB anggota R ini sama, ini interval tertutup adalah himpunan kurungnya kurung kotak A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Titik ujung A dan B merupakan anggota interval tertutup. Yes. Nah, interval tertutup ini juga ini tadi ya. Ada juga yang half atau setengah-setengah.
Nggak saya bahasa Indonesiakan. To half open interval determine A, B. Nah, A-nya tertutup, B-nya terbuka. Draw. Ini half open. Bentuknya ini A tertutup, B terbuka. Yang ini A terbuka, B-nya tertutup. Keempat interval ini terbatas, bounded ya. Keempat interval ini terbatas dan memiliki panjang. Panjangnya apa? B min A. Jika A sama dengan B, maka interval terbuka AA isinya adalah himpunan kosong. Karena A-nya kan nggak masuk ya. Tapi kalau intervalnya tertutup, himpunan A tutup ini ya, itu isinya hanya A sendiri. Nah, ini tadi kan ada 4 jenis interval. Terbuka, tertutup, tutup buka, buka tutup. Nah, interval keempat jenis interval memiliki panjang atau length panjangnya adalah B min A. B dikurangi A. B. Jika interval terbuka buka A, A itu sama saja dengan himpunan kosong. Mana ya? Kosong. Sama saja dengan himpunan kosong. Dan A, A kalau tertutup itu sama dengan isi A saja. Hanya isi 1. Lalu, tadi kan yang terbatas. Bentar ya. Oh, itu kan yang terbatas. Sekarang ada 5 tipe yang tak terbatas. Ada 5 tipe yang tak terbatas. Yaitu A, tak terbatas, berarti ini kan yang A-nya terbatas, belakangnya tak terbatas. Ini terbatas di bawah, tak terbatas di atas. Ini terbatas di atas, tapi tak terbatas di bawah. Ini tutup bawah, tak terbatas di atas. Ini tak terbatas di bawah, tapi tertutup di atas. Lalu ada yang ini juga, tak terbatas di atas bawah. Makanya ada 5. Untuk interval tak terbatas, yang pertama tadi kan interval terbatas ya ini ya. Yang pertama itu. Ini hapus. Keempat jenis interval terbatas. Nah, 4 terbatas tadi. Sekarang di sini terdapat 5 jenis interval tak terbatas. LT7 bentuknya lalu yang tertutup infinite close interval. Tadi kan infinite open interval. Yang ini
interval tak infinite, interval terbuka tak terbatas. Lalu yang kedua ini adalah interval tertutup tak terbatas. Lalu yang terakhir ini infinite saja atau sama saja dengan bilangan real, interval tak terbatas. Atau bilangan real. Karakterisasi interval. Jika S subset R jika S subset R yang memuat minimal 2 titik yang memiliki sifat XY anggota S, tadi kan memuat 2 titik ya, yaitu X dan Y, di mana X kurang dari Y, maka interval tertutup XY itu pasti ada di dalam S, subset S. Maka S itu pasti bentuknya interval. Kenapa? Ada kan himpunan yang nggak bentuk interval? Iya ada. Yang himpunan isinya dihitung itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kan bukan interval. Interval itu bentuknya kontinu. Jadi di sini jika ada S subset R, ada himpunan subsetnya R yang memiliki 2 titik dan 2 titik itu memiliki sifat X, Y anggota S, X kurang dari Y, maka interval tertutupnya itu pasti di dalam S, maka S-nya juga pasti bentuknya interval. Jadi kalau anaknya interval, ibunya juga pasti interval. Ini karakterisasi teorema karakterisasi jika S subset R yang memuat setidaknya 2 titik dan memiliki sifat jika X, Y anggota S dan X kurang dari Y, maka interval tertutup X, Y adalah subset S mana ya, subset itu operator subset S, maka S adalah interval. Ini ada pembuktiannya, dibagi menjadi 3 kasus. Dari 3 kasus. Yang pertama S-nya terbatas. S-nya terbatas atas tapi enggak bawah. Lalu S-nya terbatas bawah tapi enggak di atas. Lalu S-nya tak terbatas. 4 kasus ya. Dibagi menjadi 4 kasus.
Tapi enggak kita buktikan, lanjut aja. Ini tak ikuti dulu. Bagi menjadi 4 kasus, buktinya nah, berikutnya yang ada namanya nested interval. Interval bersarang. Apa lagi interval bersarang? Interval bersarang. Nah, interval bersarang itu apa sih? Ini loh bentuknya. I1, dari belakangnya ya. Subset dalam subset. IN plus 1 adalah subset dari IN. Nah, subset. Induknya I1 berarti ini. Berarti yang paling besar siapa? Yang paling besar adalah I1. Sebagai contoh. Nah, ini salah satu contoh interval bersarang. Contoh 1/n. Nah, contohnya adalah interval bersarang IN dengan batasnya itu 0,1/n. Berarti I1-nya, kalau kita lihat ya, I1-nya berarti berapa? I1-nya berapa Bapak Ibu? Karya, nggak ketiduran kan? Berarti I1-nya berapa? 0 sampai 1. I2-nya berapa? 0 sampai 1/2, ya kan? I3-nya berarti 0 sampai 1/3. Tambah besar apa tambah kecil ke bawah ini? Tambah kecil. Makanya dia dinamakan bersarang. Ini 0-nya. Ini 1. I2-nya berarti di sini 1/2. I3-nya berarti 1/3. 1/3 sekitaran sini ya. 1/3 berarti sepanjang ini 1/3. Interval 1/4. Oh, berarti cuma segini. 1/4. Jadi dia itu semakin lama itu semakin kecil. Makanya kan dia dikatakan bersarang. 1/1 juta itu subset dari 1/5.000. 1/4, interval 1/4 atau I4 kita pakai merah. I4 itu kan subset dari I3. I3 subset dari I2. I2 subset dari I1. Itu yang dikatakan sebagai nested interval atau interval bersarang. Nah, kayak gini. Jadi dia tambah lama tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Nested interval property. Sifat interval bersarang. Sifat interval bersarang. Jika IN jika IN itu adalah interval AN BN
N anggota N bilangan asli, N anggota N adalah interval bersarang. Jadi kalau ini koma N, jika IN adalah interval bersarang, bentar, nested sequence, oh bentar tak iku nih, nested sequence of close bounded interval tertutup terbatas bersarang, apa namanya itu, sequence itu barisan ya, barisan bersarang, interval tertutup terbatas, barisan interval tertutup terbatas bersarang, interval bersarang, barisan interval tertutup terbatas bersarang. Waduh, panjang sekali. Maka ada there is exist a number epsilon, bukan epsilon sebenarnya. Maka ada bilangan, sini tak pakai epsilon aja, anggota R bilangan real ya, sedemikian hingga epsilonnya anggota IN. Untuk semua N anggota N. Jadi maksudnya apa? Jika ada suatu interval bersarang, nested tadi ya, yang berbarisan ya tadi, barisan interval bersarang tertutup ya, tertutup, maka dijamin pasti ada bilangan real yang merupakan anggota dari semua interval itu. Maksudnya gini, ini kan bersarang ya, di sini pasti ada bilangan real, entah itu di mana ya, entah itu di tengah, entah itu pas di mana, pasti ada minimal satu bilangan real, tapi intervalnya harus tertutup ya, yang pasti ada di semua interval itu, akan termuat di semua interval. Intinya dia itu paling tengah gitu ya. Itu adalah sifat interval bersarang. Nah, kita lanjut. Nah, kayak ini. IK lebih panjang, IN lebih ke dalam, nanti pasti akan ada sampai kecil sekali kan. Nah, itu pasti akan tetap ada bilangan real. Ini kan pasti subset. Nah, pasti ada bilangan real yang ada di tengah-tengahnya itu, yang ada di dalamnya. Bentar, tak lihat dulu. Ini enggak usah. Uncountability. Nah, kita lanjut ke uncountability. Kemarin kita sudah punya yang namanya kalau bilangan rasional itu countable, dapat dihitung. Nah, di sini ada teorema yang mengatakan bilangan real, himpunan bilangan real itu uncountable, not countable, atau tidak bisa dihitung. Himpunan bilangan real itu tidak bisa dihitung. Dia pakainya apa? Pakainya nested interval sebagai alat untuk pembuktian. Kita skip. Yang penting kita tahu kalau bilangan real itu uncountable. Untuk binary representation enggak usah. Biner kalau mau tahu sedikit ya, biner itu 0,1. Dulu waktu teori bilangan kita sudah pernah belajar ya, bilangan biner ya, 0,1.
binary representation, decimal representation. Ini sama kayak kemarin waktu kita pelajari di teori bilangan. Decimal representation yang dikalikan 10 pangkat. Periodic decimal enggak usah. Kantor second proof enggak. Oke. Selesai materinya. Nah, pertemuan depan kita akan ketemu di sequence and series. Barisan dan deret. Kayaknya Bapak Ibu berat sekali ya tadi ya untuk bilangan real yang belakang-belakang. Iya, Bu. Mau coba mengerjakan tugasnya tadi atau gimana yang ini? 6, 7, 10 atau mau istirahat dulu kayak cuapek ngono. Masih ada kuliah ya setelah saya ya kan? Iya, Bu. Kita sebenarnya habisnya itu jam 15.20 ya. 15.20 masih kurang ini 14.33 berarti kurang 20 menit. Bener ya? Oke. 50 menit ya, kurang 50 menit. Mau dilanjut atau stop dulu? Mau dilanjut atau maksudnya lanjut latihan atau stop dulu? Kalau saya stop dulu, Bu. Kalau stop dulu berarti latihannya ini kita pakai untuk review di pertemuan 15 nanti sebelum UAS. Biar inget-inget lagi. Biar anget-anget. UAS kapan tuh? Masih lama kan? Kalau kita sekarang pertemuan 11, tapi sebenarnya kalau pas ya, pertemuan kita itu harusnya 12. Nah, kita kurang 1 sebenarnya, tapi enggak apa-apa. 15 nanti kan kita untuk biasanya itu bisa hari apapun karena untuk latihan saja, untuk bahas latihan kayak gini nih. Lama kalau kita kok tenang karena masih ada 1 bab. Ini sequence and series. Kita masih ada bab yang lebih bulat lagi. Baik, kalau begitu selamat istirahat sebentar. Merefresh diri, mandi-mandi, habis itu sholat, lalu lanjut mata kuliah berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya Liv ya.